Halo RBR, apa kabar lagi? Teman-teman, kali ini saya mau sharing cerita film Rengar. Jadi Seni Merayu Rengar. Seni Merayu Rengar. Rengar itu nama orang. Ini produksi Netflix berbahasa Jerman, syutingnya di Jerman, budaya Jerman. Budaya Jerman saya lihat seneng tuh musik klasiknya di film itu digambar musik klasiknya bagus, enak. Udah itu kalem, adem. eh Orang-orangnya gimana ya, terhormatnya itu betul-betul, ya bukannya sombong atau gimana ya, tapi itu di semua orang bisa ada yang sombong, ada yang kalem, ada yang lugu, ada yang baik, ada yang eee, biasa aja, ada yang friendly, ada yang terlalu liar. Tapi maksudnya secara keseluruhan, pengambilan syuting, budaya yang terlihat dari musik-musiknya, kemudian keindahan kotanya, keindahan alam, indah. Mmm, Ya filmnya pokoknya tentang budaya Jerman dan di sini digambarkan mengenai Erengar ini seorang wanita bangsawan yang ditaksir oleh pelukis. Pelukisnya ini masih baru digambarkan, tapi pelukis ini nggak tahu kenapa dari awal nggak tahu bisa ketemu sama si ibu suatu negara di Jerman. Negara di Jerman ada, jadi ada di daerah Eropa itu ada negara yang berbahasa Jerman juga digambarkan, tapi ini kayaknya fiktif nama negaranya. Negaranya pasti kelihatannya nggak besar, dan di negara itu ada, apa sih namanya, istana-istana, ada lukisan-lukisan istana bagus, mmm, tempat tinggal yang bagus, mewah, tapi sederhana gitu. Di sini ada yang saya heran nih, nggak diceritakan, si pelukis kenal sama yang, apa namanya, ruler, gubernur negara itu dari mana, ini yang dia kenal sama si wanitanya ini. Wanitanya itu sudah parubaya apa, sudah mulai menua tapi energetik, masih seger, sementara suaminya itu lebih tua lagi. Jadi dia itu digambarkan di film lebih dekat, eee, sama si ini pelukis. Nah, si pelukis ini kan, karena nggak tahu dia udah kenal di mana, deket, nyambung ngobrolnya sama si ibu, pemilik negara ini, diundang ke acara-acaranya, seperti acara peresmian lukisan. Lukisan itu dia yang ngelukis nih, si pelukis ini yang ngelukis di ini. Nah, di situ dia merhatiin, dia ada suka, masih muda kan, pelukisnya juga ada suka sama si wanita, yang wanita terhormat kelihatan. Dia mandangi lukisan dan dia sama ayahnya itu, si perempuan ini membahas mengenai lukisan. Lukisan yang ada di sana, apakah ini sesuai potretnya ayah kayak gitu. Ya, apakah ini sesuai potretnya menurut menurut papa, ayah gitu. Enggak ya menurut, enggak, tunggu bentar, dia mikir gitu, dia analisa dari lukisan, keindahan, dianalisa, diceritakan di negara yang seperti Jerman ini tapi kecil. Dan itu tahunnya lama lah kayak gitu. Nah, tapi nggak peduli bagaimana si pelukis ini mendengar, memperhatikan karena dia jatuh cinta, dia suka sama nih cewek, nih wanita bangsawan, dia terus nyapa, dia bilang, eee, "Ya saya pelukis ini." Jadi walaupun ada dibilang kurang bagus lukisannya, dia tapi kenalin diri sebagai pelukis ini, pelukisnya ibu ini. Bagus sih sebenarnya, ya bolehlah, nggak sampai jelek-jelek banget, cuman ya orang kan punya pikiran kayak gitu kan, punya pendapat, nggak ada masalah. Sampai, udah si ini bilang, si apa, wanita itu sama ayahnya itu bingung, "Ini siapa?" Dia bilang dia pelukisnya, terus ayahnya itu nggak nganggep si pelukis ini, si itunya juga rada cuek, kelihatan cuek, apa ya, bukan sombong gimana ya, kayaknya cuek. Nah, nanti digambarkan kelihatan bahwa dia itu sudah punya tunangan. Tunangannya di militer. Di militer waktu awal digambarin tuh, dia itu si ini ngajarin main pedang. Si itu
ngajarin apa gitu. Aduh, ini harus lihat filmnya lagi deh teman-teman. Jadi lucu, main anggar. Yang satu ngajarin main pedang apa main apa deh. Itu cewek cowok ini deh. Jiwanya bebas liar gimana ya, bukan liar gimana ya. Energetik bebas gitu. Kemudian si ini apa? Ya udah setelah itu kan dia naksir. Nah, tapi dia sama sini komitmen dan si ibu itu cerita yang punya negara bahwa ini si anaknya ini pemalu. Lihat, dia suruh perhatiin ke pelukis itu, anaknya pemalu. Setiap dia dikelilingi perempuan-perempuan tapi dia nggak pernah berani, sangat pemalu, nggak pernah berani natap wajah perempuan lain itu. Perempuannya cantik-cantik, bangsawan lagi kan. Ya, jadi si pelukis dikasih tugas buat ini, membuat si itu nafsunya itu keluar. Dan karena kelihatannya kok seperti nggak punya nafsu si laki ini, nggak punya gairah passion sama si perempuan. Ternyata kan dia tahu laki sama laki lebih tahu ini pemalu nih. Nah, teman sebaya mana tahu dia pemalu, dipikir nggak menganggap apa sombong apa gimana. Nah, tugasnya itu si ibunya pun nggak sadar bahwa itu bukannya soal pemalu, tapi kenapa gitu kan, apa homo, apa nggak bergairah, apa nggak suka perempuan kayak gitu teman-teman. Udah akhirnya ditunjukin tuh gambar-gambar yang merangsang kayak gitu kan, dari lukisannya dia, gambar-gambar yang terbuka vulgar kayak gitu. Kemudian dia minta sama si yang ibu pemilik negara untuk mengizinkan dia melukis keluarga siapa gitu yang dari yang kira-kira nih anak suka. Dia lihat di area itu, lah kan dia lagi di pameran, siapa nih keluarga siapa kira-kira yang atau enggak dia punya rekomendasi gak, oke di keluarga ini apa gimana. Udahlah pokoknya saya nggak tahu, nggak inget. Pokoknya dia dapat keluarga, dapat izin untuk bisa melukis suatu keluarga yang anak-anaknya itu perempuan semua. Dan di perempuan itu ada satu yang kayaknya itu sih itu taksir, kayaknya cocok sama si dia analisa nih si pelukis ini. Ya udah pokoknya lukis satu keluarga. Akhirnya suatu waktu kemudian dia izin sama bapaknya bahwa saya ingin memperdalam lukisan anak bapak yang ini, karena ini apa dia ini deh tertarik ada kekurangan tekstur di situ. Kemudian untuk bisa lebih eksplorasi keindahan lukisannya, biar dia mengungkapkan diri apa adanya, biar dia sendirian, akhirnya dia bisa ditinggal. Dan sebelum dia datang di lokasi itu, dia ajak si pangeran itu yang sebelumnya dia tuh telah jadi cocok sama dia, untuk si pangeran itu pura-pura menjadi rakyat biasa dulu. Setelah kelihatannya dia tahu si perempuan ini terbuka dan kelihatannya menyukai si orang yang di sebelahnya dia ini yang dibawa, udah dia dikasih tahu ini pemalu ya, dia ini adalah orang yang lagi pura-pura menyelinap lagi, sebutannya kamuflase gitu, padahal dia orang kaya bangsawan kayak gitu teman-teman. Yaudah akhirnya jadi di situ, walaupun dia pemalu, si perempuan itu yang narik dia, manggil dia, ayo come on kayak gitu. Akhirnya dia bilang ke penjaganya, dia cepet ke depan keluar. Dia zaman dulu kan belum ada kamera CCTV belum ada. Dia bilang ke penjaga depan, jaga jangan ada yang masuk, awasin tempat ini kayak gitu kan. Pintu tutup, dia keluar, dia kontrol dari ruang atas di suatu tempat istana itu. Udah di situ dia ngelihat kediaman mewah. Dari situ dia ngelihat, oh benar cocok, baru kenal bentar langsung main petak umpet, lari-larian, menghilang. Udah akhirnya dia itu nanti dia menikah, berhasil, dia seneng, dia dikasih reward, mau dikasih uang segala, dia bilang nggak mau, tapi sama dia makin melambung dan dia makin dekat sama si ibu pemilik rumah ini. Kemudian ya udah sampai nantinya itu dia married by accident, itu bukan married by accident gimana, hamil duluan. Dan di situ udah dibilang bahwa sepupu, karena ada budaya
negara yang kental tentang kehormatan, bahwa nggak boleh tuh pewaris tahta itu. Tadinya dia disuruh cepat nikah karena agar bisa mewarisi tahta. Sekarang dia sudah bisa mewarisi tahta, tapi anak yang dilahirkan itu akan dicoret kalau misalnya seperti uh, berhubungan intim sebelum tanggal pernikahan. Jadi merusak kesusilaan kesucian dari tahta kerajaan kayak gitu kan. Akhirnya kan dia benar tuh. Dia tahu-tahu begitu nikah ada prediksi dokter nanti bahwa dia itu telah hamil 4 bulan. Jadi dia pokoknya tinggal 4 bulan lagi akan melahirkan. Nah loh, jadi ini bisa merusak nih rencana. Jadi dia bisa disingkirkan dari ahli waris kerajaan kan. Putar otak lagi, dia bilang lagi ke si ibu itu, udah berarti harus mengasihkan diri. Kemudian nanti dia rancang nih harus ada pendamping ini perempuan, harus membantu ini itu nanti ya yang membantu di sana. Udah itu dia bilang muter-muter, si ibunya bilang kamu mau bilang Ringard ya, Ringard itu yang dia taksir itu, dia udah cerita dari awal sebetulnya. Terus si Ringard itu ternyata juga bilang saya mau izin sama dia nggak mau menolak tugas negara, dia mau izin sama Ker dia bilang gitu kan, ibunya bilang ya tunangan saya. Oke, silahkan. Nah di situ dia udah izin, dia ini akhirnya nyepi gitu. Nah sempat di situ yang sepupunya itu yang mau ngambil pewaris tahta juga mau ngecek karena dia dengar bener gak nih kenapa harus ngasingkan diri, katanya lagi sakit takutnya ada sesuatu kan ya, sampai dia nyelidikin, minta orang, dia bayar orang buat ngecek kayak gitu. Sampai dia dengar kabar ada ibu yang baru melahirkan, di suaminya terus ngeluh diminta ke sana si istrinya itu, dan belum balik-balik diambil karena kan ini menjaga konfidensial kerahasiaan kan, rahasia negara. Ya udah sampai suatu waktu si pelukis ini kan emang dia mau ngejar si Ringard perempuan ini, tapi si perempuan ini dia caranya itu nggak lewat sentuhan, nggak lewat apa, jadi lewat cara-cara kalem, cara-cara tenang. Dia lukis tuh dia lagi mandi si Ringard ini nggak tahu awalnya, sampai suatu waktu dia mau bikin syok si Ringard, dia cerita ke si ibu yang pemilik negara, dia akan tunjukkan foto-foto polosnya si Ringard lagi mandi segala kayak gitu. Ternyata si Ringard ngedengar di kejauhan, kemudian dalam hatinya dia bilang nih awas nih dalam hatinya betul. Dan waktu itu kebetulan lagi dia jalan di hutan, dia lagi sedih, ada suami yang ibu istrinya itu dipakai untuk sebagai ibu menyusui si bayi, jadi lebih segar, lebih bertenaga kayak gitu kan. Nah, udah dia bilang saya mau diminta buka oleh sepupunya ini keadaan bahwa dia sudah punya anak tapi ditutup-tutupi kayak gitu. Dia bilang saya akan datang di waktu yang ditentukan untuk menunjukkan bayi tersebut. Kalau dia dapat bayi itu si istrinya akan pulang ke dia kayak gitu. Dia nggak tahu bahwa itu sebetulnya dia hanya emosi sesaat saja kan. Ya udah, tapi si itu nangkep maksudnya, ya udah dia bilang jalanin aja tetap. Dia tahu dia jadi mau ngejebak balik, dia mau ngebikin si pelukis itu ngejeblak balik, pingsan balik. Tadinya si itu yang mau dibikin pingsan dengan ditunjukkan foto-foto polosnya secara personal. Si perempuan enggak, si perempuan akan menunjukkan aibnya tuh lelaki di depan publik malahan. Udah akhirnya bawa bayi itu di depan itu lagi piknik, si ibunya sih kaget kok bisa bobol kayak gitu kan. Tapi si Ringard tiba-tiba si perempuan itu bilang, kamu ngapain? Dia nyiram air segala ke si sepupunya raja yang pengen nyingkirin si ahli waris ini. Dia bilang ke lelaki yang bawa anak itu, kamu ngapain kayak gitu. Terus dia nyiram ke ini, terus karena dia nggak percaya, istrinya nggak percaya ini bayi asli apa enggak yang di dalam perut. Kemudian si itu kabur, si lelakinya kabur, deh ini bikin skenario baru lagi, jadi di filmnya lucu unik kayak gitu. Temen ini kan rekaan ya. Balik lagi, si itunya lari ke depan, kemudian si itu pura-pura nanti udah berhenti di tempat makan, dia bilang ini
kamu kenapa bawa-bawa darah daging saya, my meat, daging saya. Si lelaki juga, si pelukis sebelumnya juga sudah dirayu, dibilang nanti kita akan bertemu di tempatnya dia, di kamarnya dia, kayak gitu kan, akan bisa melukis saya, melihat saya dari dekat, jauh dekat. Si pelukis juga udah naik turun nih, udah seneng kan, panas dingin juga, apalagi ditambah ngakuin daging saya. Karena dia demi membela si anaknya ibu negara ini agar tetap menjadi ahli waris. Nah, si itu udah terdesak juga, bingung apa ini skenario apa ini yang terjadi, itu kan si pelukis bingung, padahal dia mau ngejebak si Eringar tadinya, tapi dia di luar ekspektasi skenario ini. Kemudian dia bilang ke si pelukis, si Eringar, tunjukkan ini bukti bahwa, ya buktinya apa, bahwa kita ini kita ini telah berhubungan dan memiliki anak. Ya udah, tunjukin aja itu pelukis, apa dia bilang namanya siapa ya, saya juga nggak gitu ingat. Buku ininya apa, buku yang kamu lukis itu, buku sakumu kan kamu ambil, dia bilang. Ambil gimana, dia bilang, ada di sakumu. Akhirnya dibuka sakunya, tunjukin ke orang-orang foto-foto vulgarnya yang dia lukis si Eringar. Oh udah benar, orang percaya bahwa dia tuh ini jadian kayak gitu kan. Bener, dia pingsan, padahal si ini tunangannya juga ikut ngejar, kebetulan menjadi penjaga di area itu. Oke dah, udah gitu si tunangannya juga tahu, ngelihat wah ini ngerjain ininya nih, tunangannya dia nih, ini cewek. Si ceweknya juga rada diamin dulu di awal. Akhirnya besoknya itu diajak harus duel, peraturannya itu nggak tahu peraturan dari mana, duel senjata. Dia juga takut dong karena panas dinginnya, dia juga salah kan si pelukis ini. Akhirnya dia sampai dia gemeteran, tertembak tuh kakinya, dia nggak bisa pakai senjata apa gimana, kakinya tertembak. Kemudian baru si perempuan lari, udah bilang stop, jangan lakukan ini kayak gitu. Terus dia sayang-sayangan sama si tunangannya, si Ker ini. Udah akhirnya filmnya si itu kalah, tadinya taruhan, si pelukisnya kalah, kalau dia kalah akan melukis si ibu pemilik negara. Tapi kalau nggak kalah dia akan dijadikan pekerja di istana kayak gitu, akan diperlakukan istimewa di istana kayak gitu, dikasih posisi yang bagus di istana kayak gitu teman-teman. Jadi naik tahta kan, ya udah, tapi kan dia kalah, jadi dia melukis, nanti digambarin di akhir film dia melukis lagi si ibu negara, dan mereka saling sayang, saling senang. Ya udah, terus si itu tetap terhormat, dapat promosi karena berhasil melindungi aset kerajaan, ahli waris kerajaan, naik tingkat kayak gitu. Tapi udah selesai kan, jadi udah nggak ada hubungan lagi. Nah, akhirnya si pelukis juga udah nggak ada jabatan di istana. Akhirnya dia punya karir, punya visi karir yang bagus, sampai dia pergi sampai ke Roma segala, lukis di Vatikan segala, dan dia dikenal sebagai Casanova, seorang Casanova, seperti seorang yang dikenal jadi dikenal memikat wanita, memikat perempuan. Dia ini ahlinya kayak gitu. Udah sampai ya udah, dia dikenal punya uang segala kan, pasti dibayar kan lah, dikenal di opera segala, acara opera apa, di acara drama yang gimana gitu, musik gimana, udah dikenal, jadi dia jadi orang terkenal kayak gitu. Itu teman-teman yang saya mau share aja, filmnya bagus. Jadi kita intinya dalam seni merayu kita harus berani, penuh pertimbangan, akal sehat, punya visi maju ke depan. Tapi ya kita jangan, kalau bisa jangan mencuri, jangan ngambil kalau orang sudah ada tunangan segala, kecuali dia suka sama kita, kecuali dia mau sama kita. Tapi kalau maksain, kalau dia suka sama orang lain, kita mau maksa nyuri ngambil tunangannya orang lain, ya jangan juga lah, jangan sejaga perasaan, dan takutnya ya udah kita yang kalah kayak gitu kan. Itu yang saya mau share. Teman-teman harus berani lakukan yang terbaik. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.